Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas soal motor Honda ya. Sekarang ini wah wis betul-betul panik rupanya ya Honda ya, sampai mengeluarkan garansi 5 tahun dan menggratiskan cek dan penanganan rangka. Honda wis berani mengeluarkan uang ya, karena sebelumnya awal-awal kejadian Agustus itu nggak kepikiran. Terus mungkin karena ya kok produknya jadi mungkin turun 50% penjualannya ya, karena ya sekarang ini wis orang-orang sudah banyak yang nolak. Penulis nggak tahu ya kalau kondisi offline-nya gimana, tapi kalau dari pasar bekasnya sudah sudah betul-betul anti ya, sudah jelas harganya turun ya di motor bekas. Jadi orang pada nggak mau beli rangka SL. Jadi ya kemarin aja penulis lihat berangkatnya ada, pulangnya ada, orang nyebar selebaran ya, orang pakai baju Honda ya, namanya orang juga cari uang ya. Cuma penulis ya kasihan juga ya dengan orang-orang yang kerja di Honda itu, karena kan mereka makan uang haram. Mau nggak makan uang haram gimana? Karena kan kalau kita ngomong Islam ya, di Islam itu untuk jual beli ada aturan khusus, yaitu informasi harus jelas, baik dari cara bayarnya, uangnya, kalau dari sisi konsumen. Terus dari sisi produsen juga, semua faktor-faktor yang ada di produknya, terutama soal kelemahan, itu harus diketahui konsumen. Jadi ketika melakukan deal itu konsumen sudah tahu apa saja sih yang jadi masalah produknya, apa saja sih cacat produknya, kelemahan produknya. Jadi konsumen beli motor, beli produk apapun itu ikhlas, puas, karena sudah tahu, oh ini motor kelemahannya ini motor kelemahannya ini. Nah sementara itu kalau Honda kan sampai sekarang kan nggak pernah mengakui bahwa rangkanya bisa berkarat. Sampai sekarang tidak ada pengumuman penjelasan bahwa oh iya ini motor Honda itu rangkanya tipis, mudah berkarat dan seterusnya. Kan nggak ada itu. Dan ternyata kemudian konsumen itu marah ya. Ada yang minta motornya kembali, tentu sulit ya. Ada yang nunggak, ada yang jual lagi. Ada konsumen-konsumen yang nggak ikhlas gitu loh, sudah beli motor, harga juga jutaan, puluhan juta, tapi kok begitu gitu loh, tapi kok membahayakan, resiko patah. Nah yang seperti itu kan ya artinya jualannya tidak berkah, rezekinya juga bukan rezeki halal berarti kan, termasuk juga yang di bawah-bawahnya, karena ya yang bohong atasnya mau gimana juga ya, yang bawah-bawah juga kena lah ya. Tapi tentunya karyawan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau dari pimpinannya nih jadi pembohong gimana, mau ngapain? Terus kayak soal lapo-lapo lah. Tapi kita ngomong dari sisi konsumen saja lah. Dari sisi konsumen, apa sih yang
ingin didapat dari motor Honda itu. Kalau untuk motor Honda itu yang terutama adalah tampilan dan harapannya nyaman ya. Walau orang sekarang gak ngerti apa arti nyaman. Nyaman itu apa wis gak ngerti. Tapi harapannya dapat motor nyaman lah. Dapat motor irit, dapat motor bandel. Kalau namanya bagus ya sip lah. Jadi kalau bisa irit, bandel, tampilannya keren. Ada juga konsumen yang mengharapkan harga jual tinggi karena ya mungkin dianggap kayak emas mungkin ya. Untuk simpanan jangan jaga-jaga kalau butuh uang gitu ya, sehingga kalau pas jual kembali nggak drop jauh harganya. Ya ini tuh jelas orang yang ya cari yang mustahil lah ya. Sama kayak minta irit tapi tenaganya sip. Nah itu kan bertolak belakang. Walau ada beberapa metode sih yang bisa mencapai keduanya, tapi secara umum ya pingin irit ya ojo harap tenaganya gede ya. Di faktor yang sama, orang itu ya sebenarnya bisa dapat motor yang harganya stabil itu kalau beli motor bekas, apalagi kalau bekasnya sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Dijual ya paling turunnya nggak banyak. Beli harga 6 juta dijual ya paling ya 6 juta juga, atau turun-turun 5 atau berapa lah, 5 itu biasa nih lah. Kalau harga belinya 6 dijualnya 5 biasanya begitu. Paling stabil itu kan harganya. Sementara itu motor baru harga kira-kira 20 juta dijual ya bisa jadi 18, turun 2 juta. Atau kalau sudah agak lama ya turunnya sampai 5 juta, 10 juta. Tentu ya, itu kalau harga normal ya. Nah motor Honda sekarang itu apa saja sih yang bikin konsumen itu tertarik beli itu? Yang pertama kalau penulis lihat sih model ya. Honda Vario, Scoopy, PCX, ADV itu modelnya yang keren. Walau beberapa bagian catnya kurang sip, tapi ya cat ada juga yang sip banget ya. Warna merahnya merah kayak ya opo gitu, kayak gold, kayak sip banget gitu. Merah agak gelap, kesannya elegan. Warna doff juga. Kalau merek kompetitor seringnya belang ponteng. Nih Nmax belang ponteng. Jadi beberapa orang itu ngomong sukanya Honda kenapa? Karena warnanya seragam. Jadi ya kayak Vespa ya. Kalau Vespa warnanya kan seragam. Sementara itu kalau Yamaha entah mengapa warnanya kok belang ponteng. Walau nggak semua ya. Nmax nih contoh sing warnanya belang ponteng. Penulis pertama lihat Nmax itu, warnanya kok kayak gini. Milih warna hitam itu karena apa? Karena yang paling nggak ofensif, yang paling nggak menyakitkan mata gitu loh. Entah kenapa kok Yamaha pakai model warna nyeleneh gitu ya. Padahal Yamaha kayak di Thailand gitu, di negara lain warnanya sing seragam keren loh. Tapi yang di Indonesia wis embel lah. Untuk soal ngasih warna, soal ngasih stiker itu hitam sama merah ya. Coba kalau seluruhnya dicat full merah itu lah sih lebih keren dah.
Tapi emang Honda soal stiker, untuk soal warna itu lebih unggul ya dari Yamaha. Dari sisi model juga ya boleh dibilang lebih unggul, walau kadang juga melakukan copy paste ya. Kayak Vario itu mantap banget lah ketika Honda itu belakangnya pakai model sport yang betul-betul sporty, wis kayak motor lagi. Dan ternyata terbukti kan Vario laris karena tampilannya yang super sporty itu belakangnya. Kalau depannya entah mengapa Honda kurang begitu menguasai mungkin ya. Kayak PCX itu orang nggak begitu suka kan depannya. Kalau yang model baru ada yang lebih suka sih. Model kelinci kalau nggak salah ya. Kelinci, tapi ya sayangnya kelinci mirip-mirip tikus. Terus kalau untuk soal performa ya secara di atas kertas sih luar biasa, tapi sayangnya tidak diimbangi performa dunia nyata. Jadi sudah banyak lah terbukti, walau ya pernah ada vlogger yang menunjukkan ini loh hebat, PCX bisa unggul banget lawan NMAX. Tapi ya penulis sendiri selama ini, jangankan PCX 160, Vario 160 aja saya gak ketinggalan, padahal ya ini motor teknologi tahun 2015 ya. Dari tenaga di atas kertas NMAX Ult kan ya termasuk rendah, piro 15 HP 14, berapa gitu ya kalau nggak salah. Sementara NMAX New sudah lebih tinggi, apalagi Vario 160, PCX 160, ADV 160. Jadi dari sisi tenaga kalau di atas kertas itu Honda menang ya, tapi kalau sudah realita enggak. Ya mungkin bukan karena kesalahan penerapan teknologinya, tapi lebih kepada ya itu tadi, banyak malpraktek di dealer Honda. Motor yang aslinya bisa kencang jadi nggak kencang. Juga banyak kebodohan yang dilakukan oleh insinyur Jepang. Contoh rekomendasi kekentalan olinya. Kekentalan oli itu disuruh pakai 10W30. Kekentalan yang 100% sama persis dengan yang disarankan untuk dipakai di Jepang. Itu jelas kebodohan itu ya. Jadi nggak aneh lah kalau kemudian penulis itu bisa dengan gampang membuli PCX 160, bisa dengan gampang mepet Vario 160. Vario 160 yang di belakang juga nggak bisa ngejar, apalagi yang PCX 150. Yamaha otomatis masih lebih unggul lah, karena olinya ini 10W40, rada lebih kental. Untuk daerah penulis ini ya motor-motor kayak Honda gitu yang pakai 10W30 gak ono sing banter. Apalagi kalau sudah adu top speed, gak ono sing iso ngejar. Mungkin di tempat lain ya ada yang ngomong, oh Vario 160 bisa 125, PCX 160 bisa sekian gitu ya. Tapi ya nyataannya selama ini, walau top speed motor penulis bisa termasuk bisa dibilang rendah ya, 113 kalau nggak ngelawan angin, 110 kalau ngelawan angin. Tapi ya nyatanya motor-motor Honda nggak bisa banter, nggak bisa nyalip.
Jadi kalau kita ngomong performa dunia nyata, ya nyatanya mengecewakan. Belum lagi ternyata motornya juga banyak masalah. Semua model ya. Masalah ya kalau di motor Honda itu. Masalah juga bukannya makin berkurang, tapi makin bertambah ketika motornya sering diservis. Jadi mungkin ada yang ngomong motor itu bisa awet kalau dirawat. Nah, masalahnya kalau yang merawat ahas malah makin nggak awet motornya. Dan yang lebih parah lagi ya, walau kemudian terjadi ada mesin ini, harusnya garansi, tapi karena malprakteknya mekaniknya, jadi nggak bisa diklaim garansi. Misalnya harus ganti blok mesin karena bau tedol, harus ganti blok CVT karena ya podol bau tedol, ada retak, ada pecah karena ketutuk gitu ya. Jadi mungkin kalau yang soal garansi, soal servis, juga soal ketersediaan spare part itu mungkin orang nggak tahu ya kalau awal-awal beli. Jadi mungkin nggak termasuk pertimbangan. Mungkin cuma orang yang sudah pernah punya motor Honda baru-baru ini saja dan sregep servis, rajin merawat motornya gitu ya, dalam tanda kutip, baru orang yang begini akan tahu betapa tersiksanya punya motor Honda. Tapi kalau orang pembeli baru yang sebelumnya punya motor Honda merek lama ya, yang nggak tahu apa-apa dengan buruknya kualitas motor Honda sekarang, buruknya penanganan motor Honda sekarang, ya rasanya masih beli. Tapi tetap untuk orang yang seperti itu, Honda bukan merek yang menarik lagi ya. Karena sekarang kan Honda sudah nggak dianggap sebagai merek yang mewah, yang wah, yang sip ya. Karena rangka ESAF ini justru jadi membuka pandangan orang-orang bahwa ya motor Honda kualitas komponennya rendah. Orang itu kan beli motor kalau misalnya niat mewah, itu adalah barangnya berkualitas kan. Tapi terus ternyata kok malah dapat barang nggak berkualitas, kan ya jadi turun toh karismanya. Turun toh kelasnya. Mosok motor yang kelihatan mewah tapi kok komponennya murahan gitu. Tapi kok part-part yang kelas rendah, apalagi ada yang sampai velgnya buatan Cina segala, kan jadi meragukan itu ya. Kenapa kok sampai impor dari Cina? Apa yang jadi penyebabnya? Karena mungkin ya secara kualitas impor Cina itu bukan sesuatu yang buruk karena ada yang KW1. Tapi ketika ada motor yang harusnya buatan Indonesia terus ternyata harus ngimpor barang dari Cina, jadi pertanyaan besar toh. Ada apa ini? Jadi kalau dibilang merek Honda merek mentereng, sudah tidak. Nah, untuk konsumen yang mau beli lagi itu juga bakal berpikir. Sekarang sudah banyak lah orang tahu bahwa harga jual motor Honda itu wis turun drastis. Udah turun anjlok habis-habisan. Hampir separuh mungkin ya. Ya hampir 2/3 ya turunnya ya. 1/3 turunnya. Jadi harganya cuma 2/3 ya. Hampir setengah juga ada sih ya. Sampai separah itu ya jatuhnya harga motor Honda. Juga orang jadi berpikir ketika mau beli, wah ini kok
Sekarang motornya berjejer-jejer banyak gini, nggak payu ta, orang juga mikir lagi. Kalau dulu orang inden itu apa ya, dianggap wah harus inden, ini sesuatu yang privilege, sesuatu yang hebat, karena beli saja sampai harus inden berarti banyak yang nyari. Nah sekarang orang berpikir sebaliknya kan. Sekarang kok jadi ready semua warna, kok jadi apa jenenge, nggak keluar, nggak jalan gitu produknya, kok jadi banyak orang nggak beli. Orang ya jadi ragu-ragu bakal beli. Ya, penulis kemarin juga dapat ya selebaran, nanti penulis posting lah. Dari harga itu rasanya kok harganya turun jauh ya, karena perasaan ya dulu cicilan motor Honda itu 3 tahun 35 bulan, perasaan di atasnya 800 ya untuk Honda Beat, padahal harga jualnya 17 juta, di bawahnya 17 ya kalau nggak salah. Di bawah 17 juta itu cicilannya 850 atau berapa itu kalau pakai uang muka normal ya. Tapi sekarang kok di bawahnya 800 ya, berarti ada diskon yang luar biasa untuk cicilannya ini. Sepertinya sekarang ini dealer lebih cari gimana caranya hidup ya, bukan lagi untuk mencari untung, tapi gimana caranya biar bertahan hidup dealernya. Jadi sudah gimana caranya nggak tutup, sepertinya begitu kesannya begitu kalau lihat potongan harga besar-besaran. Kalau memang reaksi dari Honda masih ya adem ayem, cuma ngasih garansi 5 tahun, tapi motor yang diberikan ke konsumen masih model SAV yang rangkanya mudah karatan, mudah keropos dan patah, rasanya nggak bakal banyak peningkatan. Apalagi ketika dari menyampaikan garansi ini Honda terkesan Honda terkesan mengabaikan pemilik motor lama. Nah kalau mengabaikan pemilik motor lama ini pantangan ya, jadi ya konsumen bakal sakit hati lah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.